Ya, salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat setanah air Indonesia. Kali ini jumpa lagi bersama saya, Damsiano Sepuluh Tukan SPD. Saya biasa disapa Damsil, guru IPA SMP Negeri 1 Larantuka, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Flores Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi hal baik, praktek baik terkait trapesium usia. Seperti apa trapesium usia di pendidikan guru penggerak? Mari kita simak. Oke, trapesium usia. Bapak Ibu guru hebat setanah air, berikut saya sampaikan terkait seperti apa trapesium usia ala guru penggerak. Di mana pada trapesium usia yang terlihat di layar itu kita petakan usia kita ya. Itu usia yang pertama dari usia TK PAUD sampai dengan usia kita mengakhiri sekolah, di mana pada usia TK PAUD usia 5 tahun dan sampai di usia 27 tahun itu adalah akhir dari pendidikan saya untuk sarjana ya, sarjana pendidikan fisika Universitas Nusa Cendana. Jadi itu pas di usia 27 tahun. Kemudian yang berikut usia kerja. Jadi yang tadi itu adalah usia pendidikan, yang berikut usia kerja itu dari 27 usia yang ke-27 tahun ini saya mulai bekerja sampai dengan saat ini, yaitu usia saya di usia 42 tahun dan tentunya pada 65 tahun, itu adalah usia pensiun. Baik, seperti apa trapesium usia ala guru penggerak ini, mari kita lihat di usia pendidikan yaitu dari usia TK PAUD sampai dengan di usia saya yaitu 27 tahun, itu adalah usia pendidikan. Nah, itu ada pengalaman positif dan ada pengalaman negatif. Nah, di sini pengalaman positif itu eee, ketika saya berusia 15 tahun ya, kemudian ada pengalaman negatif itu usia saya 18 tahun. Kemudian eee, mari kita simak seperti apa pengalaman positif saya di usia 15 tahun dan pengalaman negatif saya di usia 18 tahun. Baik, ada peristiwa positif di usia pendidikan saya yaitu pada saat saya berusia 15 tahun, itu, eee, guru kelas SD saya, eee, membiayai sekolahku sampai dengan wisuda sarjana. Itu atas nama guru saya, guru SD Impres yang dulu yaitu Bapak Wilhelmus Gloritan. Nah, ketika mendengar kabar baik ini sebagai seorang anak SD kala itu, tentunya saya sangat senang karena memang mengingat, orang tua saya adalah petani dan saya waktu itu berpikir bahwa, eee, jika dipaksakan maka mungkin pendidikan saya, tidak sampai saat ini, yaitu menamatkan, sarjana. Sehingga sebagai seorang anak SD waktu itu saya merasa senang, bangga karena, saya juga akhirnya, bisa, dibiayai oleh guru saya sendiri. Oke, itu di usia 15 tahun, berikut, kita lihat, pengalaman negatif atau peristiwa negatif itu di mana saya berusia 18 tahun. Pada usia ini, saya berada di bangku SMP yaitu SMP Sebedaya Tua IPA Kecamatan di mana, peristiwa negatifnya saya mengikuti ujian semester mata pelajaran biologi di luar kelas.
Itu saya bersama teman-teman duduk secara massal di halaman upacara bendera dan saat itu saya masih ingat baik, Ibu Yuliana Waking SPD selaku guru biologi waktu itu, dan sanksinya seperti itu saya dan teman-teman. Nah, saat itu kelalaiannya, kami, eee, bersama beberapa teman, teman sebaya SMP waktu itu, kami mencoba untuk minum tuak dan arak, sehingga ini juga, masih membekas sampai dengan sekarang, artinya bahwa saya bisa juga belajar dari pengalaman negatif ini untuk, memperbaiki diri di hari-hari yang akan datang sampai dengan saat ini. Baik, selanjutnya, dampak emosi yang saya rasakan hingga sekarang. Baik, dampak emosi yang saya rasakan hingga sekarang, dari peristiwa tadi, yaitu bahwa yang pertama peristiwa positif atau pengalaman positif, eee, bahwa, seorang guru SD saya akan membiayai kuliah saya, dan itu saya merasa sangat optimis, dan saya, eee, mengalami, cinta dan kasih sayang dan juga tertarik, tenang, siap menerima tawaran itu dan percaya bahwa saya akan dibiayai, terus ada rasa senang, kagum, terkesima, takjub, dan terkejut juga mendengar, bahwa masih ada orang yang mau memberi hati untuk membiayai pendidikan saya. Tetapi juga saya sedikit, termenung ya, kok masih ada orang sebaik ini. Nah, itu dampak emosi yang saya rasakan, hingga sekarang dari, positif saya di usia 15 tahun, yaitu di usia SD kelas 6, saat mendengar bahwa saya, lulus dari SD dan hendak melanjutkan pendidikan saya di jenjang SMP. Baik, yang berikut dampak emosi yang saya rasakan, hingga sekarang di usia 18 tahun, itu, adalah pengalaman negatif, eee, seperti yang saya katakan tadi bahwa, kami mendapat sanksi mengikuti ujian semester dari luar kelas. Kami bersama teman-teman, duduk saja di atas, tanah dan, soalnya dibacakan dari, pintu kelas, teman-teman lain mengikuti ujian dari dalam kelas dan kami yang lain di luar. Nah, dampak emosi yang saya rasakan hingga sekarang, eee, yaitu saya waktu itu juga marah dengan diri, terus ada jengkel, kesal, takut dan ya tunduk pada aturan, terus ada kekhawatiran jangan sampai nilai saya ini, eee, berkurang, terus mengamuk juga dari dalam hati dan saya punya pikiran bahwa nanti ke depan saya selalu waspada dan juga ada rasa takut dengan guru dan juga orang tua tentunya. Juga terkejut saja dengan sanksi yang diberikan, bingung, kecewa, dan juga ada penyesalan. Nah, itu dampak emosi yang saya rasakan hingga sekarang. Ada penyesalan dari dalam diri supaya saya ke depannya, saya lebih baik lagi dan belajar dari, pengalaman negatif ini. Oke, yang berikut, momen yang terjadi, di masa sekolah di mana saya masih bisa dapat, rasakan dan mempengaruhi diri saya di masa sekarang. Baik, untuk momen ini, momen positif dan momen negatif ya. Eee, Momen ini saya, sangat, membekas di hati saya ya, sehingga, eee, sampai dengan saat ini, saya tidak mungkin lupakan. Kan memang momen positif dan, negatif yang saya rasakan kala itu sangat berkesan, sehingga, saya sangat sulit untuk melupakannya. Juga, banyak belajar dari guru, teman sekolah, dan orang tua, juga masyarakat. Jadi, waktu itu, guru tidak tidak terlalu menciptakan sekat antara guru dan siswa, sehingga, eee, ketika jadi siswa waktu itu saya juga sangat akrab, sangat dekat dengan guru dan juga banyak belajar, di mereka di luar jam pelajaran. Sehingga
Waktu itu, momen waktu itu saya menjadikan, tempat belajar saya di luar jam sekolah baik bersama guru, teman sekolah dalam, eee tugas kelompok, dan juga orang tua dan masyarakat. Dan waktu itu saya merasakan, sekali bahwa itu waktunya emas, untuk pembentukan karakter saya, karena tidak cukup karakter saya dibentuk di dalam kelas. Maka dari itu, di luar kelas, saya juga ikut, diajak guru saya untuk tanam kemiri, tanam kakao. Nah, di saat seperti itulah banyak ilmu yang saya dapatkan, terutama pembentukan karakter saya. Baik, selanjutnya, eee, pelajaran hidup yang saya peroleh dari kegiatan Trapesium Usia dan Roda Emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik. Baik, yang pertama, belajar dari pengalaman, maka saya harus menjadi contoh atau teladan yang baik bagi anak-anak didik, juga memberi semangat dan motivasi, dan saya pikir ini, sangat sesuai dengan, 3 semboyan, Ki Hajar Dewantara, yaitu di depan sebagai pemberi contoh atau teladan, terus di tengah itu selalu memberikan motivasi untuk semangat belajar, dan di belakang itu sebagai, pendorong, pemberi motivasi. Terus yang kedua, mulai sekarang, eee, hati saya selalu tergerak untuk bergerak dan menggerakkan, lebih banyak menuntun daripada menonton. Jadi saya sudah ambil sikap bahwa setelah belajar di guru penggerak ini, hati saya semakin tergerak, kemudian saya bergerak, dan saya juga akan menggerakkan. Yang berikut, mulai sekarang juga saya lebih memahami kodrat anak, teristimewa anak didik ya, tidak hanya menjadi guru, tetapi lebih menjadi ayah bagi anak murid, atau lebih menjadi pamong sesuai dengan pemikiran, Ki Hajar Dewantara. Yang berikut, eee, menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna dengan berpusat pada murid. Jadi, mungkin selama ini guru sebagai aktor di dalam kelas, saya setelah belajar, di pendidikan guru penggerak ini, saya mulai perlahan-lahan merubah paradigma saya untuk, eee, meniadakan guru sebagai aktor di dalam kelas, tetapi menjadikan murid sebagai aktor di dalam kelas untuk berkreasi. Oke, selanjutnya, kita melihat nilai-nilai yang saya yakini dalam dalam kata-kata, guru, murid, belajar, makna, peran. Nah, di sini dari kata-kata yang disuguhkan ini, saya, Damsyan Sepuluh guru IPA SMP Negeri 1 Laran Tukah, mulai sekarang akan melaksanakan proses pembelajaran dalam kelas yang berpusat pada murid, sehingga mereka lebih merdeka dalam belajar, dan pembelajaran akan jauh lebih bermakna melalui peran guru sebagai pamong sesuai filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, eee, nilai dan peran guru penggerak. Nah, nilai-nilai dalam diri saya yang membantu saya menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya. Nah, ini baik sebelum mengikuti guru penggerak, juga saat sekarang mengikuti, program guru penggerak, bahwa nilai yang sudah ada dan melekat dalam diri saya itu ada mandiri, percaya diri, kolaborasi, berbagi praktek baik, motivator, inspirator, tanggung jawab dan sabar, mendidik dengan hati, dan refleksi diri. Penasaran dengan nilai-nilai yang ada pada diri saya ini? Yuk kita kupas satu persatu. Baik, untuk nilai mandiri ya. Nah, sebelum belajar di program ini, juga untuk nilai mandiri ini sudah sangat melekat di pada diri saya. Nah, ketika suatu pekerjaan diberi kepercayaan kepada saya, baik kepala sekolah atau rekan guru saya, ataupun di organisasi profesi misalnya di IGI ataupun di MGMP, maka, saya akan, menggunakan kompetensi yang ada pada diri saya, secara total memberi diri, sehingga saya mampu menyelesaikan, tugas tersebut sampai dengan tuntas, dan saya yakin Bapak Ibu guru juga punya nilai ini. Nilai yang kedua itu soal percaya diri. Nah, untuk menyukseskan sebuah tanggung jawab besar, maka selain menggunakan kemampuan diri, juga saya membuka diri untuk terus membangun kolaborasi dengan kepala sekolah
guru dan siswa, juga organisasi profesi seperti PGRI dan IGI untuk memanfaatkan semua keterampilan yang ada dalam diri saya. Baik, selanjutnya, eee, motivator. Nah, saya selalu memberikan motivasi bagi guru dan siswa untuk belajar hal baru dan, cepat beradaptasi dengan tuntutan dinamika perubahan kurikulum. Dan juga inspirator itu hampir setiap momen saya selalu memberi inspirasi bagi guru dan siswa untuk saatnya keluar dari zona nyaman. Perkembangan zaman berubah dan mari kita pun ikut berubah di dalamnya untuk pendidikan kita yang lebih bermartabat. Oke, selanjutnya, nilai tanggung jawab. Nah, ketika diberikan kepercayaan baik sebagai guru atau penyelenggara dalam sebuah workshop pembelajaran atau sebagai narasumber, maka saya sangat bertanggung jawab sampai dengan selesai. Bahkan jika ada yang belum mengerti, saya masih sediakan waktu untuk bertemu di rumah atau di mana saja untuk penguatan kembali. Nah, itu tentang tanggung jawab. Nilai yang berikut, yaitu sabar. Nah, ketika diberi kepercayaan, baik sebagai guru, penyelenggara workshop pembelajaran, atau sebagai narasumber, maka saya juga sangat, sabar, bagaimana membimbing, rekan-rekan guru dan juga siswa-siswi sehingga mereka betul-betul, memahami akan apa yang, saya sampaikan. Tentunya, eee, saat ini juga saya dituntut untuk, lebih menuntun mereka, ketimbang menuntut mereka. Nah, ini juga saya terapkan tidak hanya di, siswa tetapi juga dengan guru saya juga. Oke, selanjutnya, ada kolaborasi. Nah, era saat ini telah menjadikan salah satu senjata yang paling ampuh untuk sukseskan sebuah kegiatan besar. Eee, untuk sukseskan kegiatan besar tersebut, maka, nilai kolaborasi ini kita harus betul-betul manfaatkan. Di mana selain, berkolaborasi dengan, guru, juga dengan kelompok MGMP, organisasi profesi seperti PRI dan IGI, juga komunitas guru penggerak. Nilai yang berikut yaitu berbagi praktik baik. Nah, selain berbagi praktik baik di portal Rumah Belajar, juga saya sering diminta untuk berbagi praktik baik di sekolah, di komunitas MGMP, juga di sekolah-sekolah dan di organisasi profesi Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Flores Timur. Dan nilai yang berikut yaitu, mendidik dengan hati. Nah, dengan mengikuti pendidikan guru penggerak, maka hati saya mulai mulai tergerak ya, dan selanjutnya akan bergerak dan menggerakkan. Saya mulai merubah diri dari menuntut siswa menjadi lebih menuntun siswa. Saya mulai lebih paham tentang pendidikan dan pengajaran. Ternyata angka atau poin yang diraih siswa sangat tidak berarti bagi kehidupan di masa depan apabila tidak diimbangi dengan nilai atau budaya atau karakter yang melekat pada diri siswa tersebut. Nilai yang berikut, yaitu nilai refleksi. Eee, Mulai sekarang setiap berakhirnya pembelajaran bersama siswa di kelas, saya selalu mengajak siswa untuk bersama merefleksikan atas pembelajaran yang barusan berakhir. Selain di kelas juga refleksi yang sama, di komunitas lain setelah dipercayakan sebagai narasumber dalam sebuah, workshop atau kegiatan sejenisnya. Oke, selanjutnya, mari kita lihat, peran yang selama ini saya, mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya. Nah, ini menarik ya, karena sebelum program ini juga melalui, organisasi profesi Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Flores Timur, nah ini kita sudah bergerak ya untuk, menggerakkan murid dan juga rekan guru, bahkan, komunitas, sekolah, bahkan sampai merambah ke masyarakat. Nah, ini ada beberapa contoh, yang saya sudah buat, di mana ini saya lebih menuntun siswa daripada menuntut, sesuai dengan program guru penggerak kita. Juga soal kolaborasi, saya selalu bangun komunikasi dengan kepala sekolah dan saya diberi ruang untuk sosialisasi pengetahuan saya, eee, di program pendidikan guru penggerak di hadapan Bapak Ibu guru sekolah saya. Itu saya sosialisasikan karena memang juga bahwa, tidak semua, eee,
sepaham, dengan calon guru penggerak yang sudah dinobatkan jadi guru penggerak ketika membawa hal baru di, sekolah tertentu atau di komunitas juga, tidak sedikit ada penolakan-penolakan karena memang hal baru dan memang kita harus secara sabar dan perlahan-lahan untuk bisa, membawa pengaruh baik ini melalui kolaborasi. Sehingga puji Tuhan, kepala sekolah, selalu membuka ruang bagi saya untuk berbagi praktek baik di sekolah saya, terbukti dengan beberapa kali workshop, programnya kurikulum, saya diminta menjadi narasumber dalam, kegiatan, peningkatan kompetensi guru misalnya, desain RPP 1 lembar, desain video pembelajaran, desain ujian berbasis, Android dan masih banyak yang lainnya. Eee, nah itu di sekolah di SMP Negeri 1 Larantuka, selain itu ada juga di, sekolah-sekolah lain baik dari TK, SD, SMP, dan SMA. Itu kita, juga, selalu memberi hal baik untuk kemajuan pendidikan, tanah air kita, teristimewa di Kabupaten Flores Timur. Baik, demikian, diagram trapesium dan juga, peran, dan nilai-nilai guru penggerak yang bisa saya bagikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan, bermanfaat bagi kita semua dan juga untuk, kemajuan, pendidikan kita teristimewa di Bumi Lamaholot, Flores Timur. Sekian dan thank you, salam dan bahagia. Sampai jumpa.